Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik. Anak-anak hari ini sehat semua? Sehat, Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar. Anak-anak sekalian tahu nggak materi kita hari ini tentang apa? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak. Oke. Pokoknya kita sebelum memulai pembelajaran kita, kayaknya kita berdoa dulu deh. Salah satu dari anak-anak sekalian ada yang ingin memimpin doa? Ya, saya, Ibu. Ya, silakan. Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Andre. Oke anak-anak, apakah hari ini kalian sudah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ibu akan buka materinya dulu. Baik, Ibu. Baiklah, Ibu. Nah, sudah nampak anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, oke. Kita sekarang buka bukunya. Sudah dibuka? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, hari ini kita belajar di tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 mengenai proses menulis. Anak-anak sekalian sudah paham kan bagaimana caranya menulis? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kan menulis. Nah, anak-anak sekalian harus mengetahui salah satu keterampilan pembelajaran menulis. Nanti Ibu akan memberi materi mengenai keterampilan menulis ya. Baiklah, Ya, Ibu. Baik. Nah, nampak? Iya, Ibu. Kelihatan. Nah, silakan Pedro untuk dibaca. Dari yang awal. Dari yang paling atas, Ibu. Banyaknya peristiwa. Baik, Ibu. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Hari menjelang sore. Apa, Ibu? Ya, lanjutin. Nggak apa-apa. Ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkeh untuk cengkeh Pak Rudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan. Ayah, Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Beni, kenapa kita harus buru-buru pulang? Ya, Beni masih betah di sini. Ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Beni, baik ayah, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangannya ya. Udah, Ibu. Terima kasih, Pedro. Sama-sama, Ibu. Nah, dari cerita tersebut, anak-anak sekalian tahu nggak materi Ibu hari ini tentang apa? Tentang Ayo, tentang apa? undangan, Ibu. Nah, pintar sekali, Andre. Oke. Materi kita hari ini mengenai bagaimana cara membuat surat undangan. Nah, anak nampak sekalian?
Apakah nampak? Nampak, Ibu. Nah, coba Nampak, Ibu. diperhatikan bagaimana bentuk surat undangan tersebut. Nah, contoh bentuk surat undangan itu seperti yang di atas ya. Nah, Iya, coba Ibu. Andre, kamu baca apa itu surat undangan? Surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Ibu. Dilanjut ya, Ibu. Baik. Ya, lanjut. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Baik, terima kasih untuk Oke. Andre. Nah, jenis surat undangan itu ada 3, yang resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Nah, yang resmi itu biasanya untuk instansi atau organisasi, dan yang setengah resmi itu mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan. Nah, yang tidak resmi itu seperti mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan yang lain untuk kepentingan sendiri. Dari situ, anak-anak tahu nggak, udah kebayang belum kalau surat resmi itu seperti apa, setengah resmi seperti apa, dan tidak resmi itu seperti apa? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Gimana bentuknya? Kalau yang resmi, contohnya seperti apa? Andre, bisa sebutin nggak? Yang resmi yaitu undangan untuk orang tua dari sekolah, Ibu. Surat undangan untuk orang tua dari sekolah, Ibu. Boleh. Kalau yang tidak resmi, seperti apa, Pedro? Yang tidak resmi, Bu. Ya, Seperti undangan menghadiri ulang tahun teman, Ibu. nah, pintar. Baik, pintar sekali. Nah, perhatikan kembali surat undangan yang diterima Ayah Beni. Menurutmu, termasuk jenis surat undangan yang manakah surat tersebut? Nah, ini bentuk suratnya. Tuh. Coba diperhatikan anak-anak. Sudah, Ibu. Seperti inilah contoh surat Bapak Beni tadi. Nah, menurut anak-anak sekalian, surat dari Ayah Beni itu resmi atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak resmi. Surat yang mana ya, Ibu? Yang ini di bawah. Ini ya, Ibu tunjukin lagi. Nah, ini yang di atas ini surat dari Ayah Beni tadi. Resmi, Bu. Resmi, Bu. Dari mana kalian tahu kalau surat dari Ayah Beni itu resmi? Dari soalnya untuk kepentingan dinas, Ibu, yaitu pemerintahan daerah, Ibu. Nah, pintar. Andre sepertinya sudah paham ya. Nah, Iya, Ibu. Kurang masih ya, di Bu. sini ya, di sini ada merupakan bagian-bagian dari dalam surat ya. Yang bagian atas itu ada kepala surat, dan kedua itu terdiri dari nama dan alamat tujuan. Yang ketiga ada pembukaan surat. Yang keempat isi surat. Yang kelima penutup surat. Yang keenam tempat dan tanggal surat. Dan yang terakhir pembuat surat. Nah, anak-anak sekalian, di sini sudah ada bagian-bagian dalam pembuatan surat. Sudah kebayang belum bagaimana cara membuat surat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Iya, tentu saja. Kencana. Kencana. Nah, pernahkah kamu melihat surat undangan yang diterima ayah atau ibumu? Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah pernah melihat surat?
Sudah, Ibu. Sudah. Bagaimana bentuknya? Surat undangan ini paket, Ibu. Nah, bentar. Yang pertama nih contohnya itu surat apa? Contoh surat apa? Terus apa ini? Kurang kelihatan, Ibu. Agak Buram, ngeblur Ibu. ya. Iya, Ibu. Ya, Iya. seperti itulah gambarnya ya. Pokoknya yang pertama ini surat resmi. Yang kedua semi resmi dan yang ketiga tidak resmi. Oke. Tidak resmi. Nah, ini ada tugas untuk anak-anak sekalian untuk mencatat bersama teman kalian berdiskusi dan serta kalian menulis sendiri perbedaan antara undang resmi, setengah resmi, dan tidak resmi dengan menggunakan tabel di bawah ini. Nah, ditulis dulu. Baik. Tulis. Ibu kasih waktu sekitar 2-3 menit ya. Baik, Ibu. Baiklah kalau begitu, Ibu. Baik, Ibu. Sudah dicatat? Sudah, Ibu. Sudah dijawab belum? Sudah, Ibu. Nah, ini untuk tugas keterampilan kalian ya. Baik, Ibu. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian. Nah, tugasnya itu adalah untuk membuat surat undangan. Bagaimana? Kalian akan membuat surat undangan secara tidak resmi. Nah, yang contohnya seperti ini. Yang warna ungu. Iya, Ibu. Yang tidak resmi saja. Baiklah, Ibu. Nah, itu tugas kalian tulis dan kemudian akan dikumpulkan kepada Ibu. Baiklah, Ibu. Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah anak-anak sekalian ada yang belum paham? Sudah Tidak, Ibu. paham. Sudah paham, Ibu. Andre tidak paham di bagian mana? Sudah paham, Ibu. Sudah paham? Iya, Ibu. Kurang Yakin? jelas tadi. Kurang jelas. Apa yang belum jelasnya? Andre yang kurang jelas itu. Andre. Apakah anak-anak sekalian sudah paham mengenai materi hari ini? Paham, Ibu. Sudah Coba. paham, Ibu. Coba Andre bikin kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi, undangan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Perbedaan ketiganya adalah undangan resmi memiliki kop surat, nomor perihal nama lengkap, pengirim, dan sampai jabatan. Nah, kalau surat setengah resmi tidak wajib untuk menggunakan kop surat, nomor maupun jabatan dari pengirim. Sementara itu, struktur undangan tidak resmi lebih bebas lagi. Itu, Ibu. Oke, terima kasih Andre. Nah, untuk Pedro, surat undangan ulang tahun biasanya itu surat apa? Surat tidak resmi, Ibu. Tahu dari mana kalau itu tidak resmi? Karena tidak seperti surat resmi yang banyak
strukturnya, Ibu? Ya, pintar karena tidak mengandung banyaknya tujuan atau kepala suratnya ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini menjadi bermakna dan bisa diterapkan untuk anak-anak sekalian di kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Pedro pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian.